Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memelihara, menuntun kehidupan kita. Kita boleh melewati tahun pelajaran 2019-2020. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang selalu sempurna bagi kita semua. Hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, orang tua dan juga seluruh siswa-siswi yang ada untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kau yang terindah. Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Karena itu kita berkata bahwa Tuhan, Engkau sungguh indah dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih penuh kemuliaan. Menyembah
Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Oleh karena anugerah-Mu kami masih bisa ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang Kau berikan, memimpin kami melewati hari lepas hari, waktu demi waktu. Di dalam setiap kehidupan kami, baik Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa melewati 1 tahun pembelajaran yang Engkau sudah pimpin sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu guru yang sudah mengajar, memberikan pengetahuan, mendidik, dan juga menuntun setiap anak-anak kami di dalam jalan kebenaran Tuhan dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada semua Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk semuanya anak-anak kami yang dapat mengikuti pembelajaran tersebut tiap-tiap hari. Dan bahkan di akhir-akhir ini, di mana Tuhan memperkenankan dan melayakkan adanya situasi yang kami harus belajar dari rumah karena virus corona yang melanda seluruh dunia. Tetapi di dalam hal itu pun Tuhan, Engkau sudah menuntun untuk kami bisa melewatinya. Dan pembelajaran pun terus dapat dilakukan, di mana anak-anak kami ada di rumah, guru-guru dapat memberikan materi-materinya melalui alat komunikasi yang Tuhan siapkan kepada kami semua. Terima kasih untuk setiap orang tua yang sudah mendukung dan mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti pelajaran selama 1 tahun pembelajaran ini. Tuhan juga yang sudah memimpin mereka ketika waktu di rumah, menuntun anak-anak untuk bisa belajar mengulangi lagi pembelajaran itu di rumah. Dan Tuhan juga sudah memberkati Bapak Ibu orang tua siswa di dalam mencukupkan semua apa yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kami, sehingga pembelajaran dan kegiatan sekolah dapat dilakukan juga dengan baik. Kami bersyukur untuk semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami, baik ketika waktu anak-anak bisa belajar di sekolah dan ketika waktu anak-anak pun harus belajar di rumah. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan akal budi, pemikiran, kemampuan, kecerdasan kepada kami, sehingga hal itu dapat kami gunakan walaupun dalam situasi yang sulit. Seperti firman-Mu mengatakan kepada kami, di dalam segala hal kami dapat melakukan apapun yang bisa kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun harus mensyukuri di dalam segala hal itu, sehingga kami melihat kemuliaan keagungan Tuhan di dalamnya. Bapa, inilah kami semuanya. Biarlah Tuhan memberkati ibadah tutup tahun pembelajaran yang kami lakukan pada hari ini, supaya apa yang kami lakukan dari ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami pun melihat keagungan Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami semuanya. Bapa, inilah kami semuanya. Berkatilah ibadah ini, berkati puji-pujian kami, supaya puji-pujian itu berbicara kepada kami semua untuk membawa kami semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Engkau urapi hamba-Mu, supaya dari hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman, kami diberkati dan kami ditambahkan pengetahuan, pengenalan akan Engkau lagi, dan ketaatan untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan biarlah seperti tema yang kami ambil pada ibadah penutupan tahun pelajaran ini, bersyukurlah dalam segala hal. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk mensyukuri semuanya, apa yang Tuhan perkenankan terjadi bagi kami, dan yang Tuhan sudah berikan kami bisa melewatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama dengan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Kita naikkan pujian ini, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik.
biasa. Hari ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Marilah biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. I am here because of your grace. Aku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
kepada Pak Martono. Shalom Bapak Ibu Guru yang saya kasihi, para orang tua murid yang saya kasihi, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anakku yang saat ini sedang bertugas bersama-sama. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya bisa menjumpai kalian semua, meskipun tidak secara tatap muka, melalui online. Tapi ini adalah satu pertemuan, perjumpaan yang luar biasa menurut saya. Karena saya bisa menghampiri di rumah-rumah ketika Anda sedang memperhatikan firman Tuhan pada saat ini. Nah, tema pada saat ini saya akan ambil sebagai satu kesatuan kita untuk berpikir, yaitu bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah di dalam segala hal. Di dalam acara pada saat ini, di mana Anda dan saya mengakhiri tahun ajaran yang kita lewati dengan penuh tantangan, dengan penuh berbagai macam romantikanya, saya yakin bahwa Bapak Ibu Guru dan para murid serta orang tua murid mengalami berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin ada kebosanan-kebosanan. Namun pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Anda dan saya menyikapi semua ini, semua keadaan ini di dalam berbagai macam hal yang harus Anda dan saya lakukan. Nah, Bapak Ibu Guru, para orang tua dan anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada saat ini dan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin melandasi renungan kita dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mari saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami semua bersyukur kepadamu. Sekolah Erenos sudah boleh mengakhiri tahun ajaran yang saat ini sedang mengalami berbagai macam tantangan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh mengakhirinya dengan baik. Kami bersyukur untuk para guru, para orang tua, dan para murid yang dengan penuh kesabaran bekerja sama untuk bersama-sama menjalani masa pendidikan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik untuk diri kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Impartasilah pikiran dan hati kami, sehingga ketika kami belajar mendengarkan firman-Mu, kami tidak kehilangan berkat-berkat-Mu. Kami mohon semuanya ini Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Guru dan para orang tua serta anak-anakku sekalian, berbicara tentang bersyukur itu adalah suatu perkara yang mudah untuk kita ucapkan. Bersyukur seringkali kita ucapkan ketika kita berjumpa dengan seseorang dan seseorang itu mengalami misalnya kemalangan di jalan, tiba-tiba dia mau diserempet oleh mobil tapi tidak jadi, lalu kemudian dia berkata, aku bersyukur. Nah, bersyukur ini apakah seperti itu? Kita akan melihat di dalam teks yang kita baca 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, Rasul Paulus berada di Tesalonika, mendirikan jemaat Tesalonika di dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan pada saat itu Rasul Paulus mengalami tantangan dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, bukan dari orang-orang non-Yahudi, tapi justru dari orang-orang Yahudi. Nah, mereka mengadakan kerusuhan dan bahkan mereka menganiaya
Rasul Paulus dan pengikut-pengikutnya. Di samping itu, Paulus juga mengalami tekanan-tekanan batin pada saat itu, karena dia tidak bisa melayani kaum sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, apa yang kita lihat di sini? Kemudian Rasul Paulus pergi ke Berea. Sampai di Berea pun Rasul Paulus berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang mirip-mirip juga dengan orang Yahudi di Tesalonika. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku sekalian, Rasul Paulus mengalami tekanan kembali. Di dalam tekanan itu, Rasul Paulus meminta hikmat kepada Tuhan. Dia menghadapi pengusiran juga, dan akhirnya aniaya juga terjadi di Berea, sehingga Rasul Paulus harus pergi ke Athena. Dan pada saat dia pergi ke Athena itulah dia mengutus Timotius untuk menggembalakan jemaat di Tesalonika. Di dalam keadaan ini kita tahu bahwa Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dia berkata, bersukacitalah, tetaplah berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan, karena itulah kehendak Tuhan. Jadi di sini kita tahu kehendak Tuhan itu supaya Anda dan saya bersyukur. Dan bersyukur itu bukan perkara yang mudah. Kalau dikatakan mudah, ya mudah. Karena kalau keadaan aman, kalau keadaan kondusif, kalau keadaan sesuai dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kita mudah bersyukur. Lalu keadaan yang tidak mencelakai kita, maka kita bisa mengatakan bersyukur. Nah, bagaimana kalau keadaan yang tidak baik itu menimpa kita? Keadaan yang sulit, keadaan yang tidak aman, keadaan yang tidak tentram, keadaan yang tidak sejahtera, tidak kondusif seperti saat ini. Kita berubah, semua perubahan hidup kita itu dimulai setelah tanggal 2 Maret yang lalu. Sejak saat diumumkan bahwa ada pasien yang menderita COVID-19, maka perubahan terjadi. Dan perubahan itu juga bukan hanya di dunia usaha, di dunia pendidikan juga berubah. Itu sebabnya Anda dan saya hari ini tidak bisa berjumpa tatap muka, tapi Anda dan saya melalui sebuah media, ya, melalui dunia maya, melalui saluran-saluran yang menggunakan teknologi tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, serta anak-anakku yang di rumah, pada saat ini mungkin kita berpikir tidak sesuai dengan rencana saya, tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Bahkan ada, saya menyaksikan melalui televisi, anak-anak yang menangis, anak-anak yang kepingin ketemu temannya di sekolah, mereka kepingin di wisuda dan lain sebagainya, tapi nggak bisa karena keadaan begitu luar biasa hari ini. Orang harus berjaga jarak, yang tadinya bisa berpelukan, bisa berjabat tangan, kini kita kembali ke metode zaman lampau. Ketika orang bertemu, orang Tionghoa biasa bertemu kyonghi, ya. Kalau orang Jepang bertemu, orang Jepang menggunakan ojigi, yaitu menunduk, ya. Kemudian ada juga yang pakai salam, nama sate. Nah, perubahan-perubahan itu harus terjadi. Sekolah pun tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ini semua membuat kita berubah, dan keadaan ini sulit, keadaan ini tidak enak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, para orang tua murid yang saat ini tidak bekerja lagi karena perusahaan tidak bisa jalan. Mungkin ada juga yang berhenti, usahanya tidak berjalan karena keadaan yang terus saat ini masih belum membaik. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur? Keadaan di sekeliling kita, kalau kita melihat televisi, membaca koran, membaca media massa, semuanya memenuhi pikiran kita, memenuhi pikiran dan hati kita, hal-hal yang negatif, sehingga membuat kita takut keluar. Kita semua sekarang kalau keluar dari rumah harus memakai masker
saya sendiri merasa tidak nyaman. Ya, pakai topeng muka itu, bahasanya Upin dan Ipin, bukan masker ya, topeng muka. Itu membuat rasanya gerah, nggak nyaman, nggak enak. Cuci tangan tiap hari. Tadi ketika saya ke sekolah, saya membawa segepok tisu basah. Saya ditanya, untuk baby ya? Untuk babynya? Bukan. Itu karena kebiasaan baru. Harus membawa, mencuci tangan. Jadi bawa tisu basah untuk ngelap tangan dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan itu membuat kita tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah engkau dan aku masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu berterima kasih atas segala sesuatu yang kita terima. Bersyukur itu menanggapi segala sesuatu dengan cara yang positif. Kenapa? Karena dunia penuh dengan yang negatif. Dunia menakutkan buat kita. Dunia tidak bisa memberi jaminan buat kita. Dunia membuat kita hidup terkungkung sepertinya di dalam rumah terus, dan kita tidak bisa keluar dari rumah melihat apapun. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya di rumah, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masa lockdown, masa karantina di rumah, itu seperti apa yang dialami oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Kemudian turun hujan dan air bah 40 hari 40 malam. Tahukah Anda, ketika Nuh mengalami semua itu, Nuh berumur 600 tahun. Dan kemudian setelah 1 tahun 10 hari, Nuh mengeluarkan burung, dan burung itu tidak kembali, dan itu artinya tanah sudah kering. Artinya Nuh beserta keluarga dan segala isi binatang di dalam bahtera itu mengalami masa lockdown selama 1 tahun 10 hari. Suatu masa yang panjang. Anda dan saya baru 3 bulan. Dan 3 bulan itu sudah membuat kita tidak betah. Dan membuat kita berpikir macam-macam. Situasi tidak bisa membuat kita bahagia. Situasi tidak bisa membuat kita bersyukur. Situasi membuat kita semua di dalam keadaan ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Itu sebabnya Anda dan saya tidak boleh tidak bersyukur. Mengapa kita bisa bersyukur? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus tetap bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Karena ada rahasia yang harus engkau dan aku perhatikan. Rahasia pertama ada di dalam ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Di dalam bahasa Inggris ditulis be joyful always. Di dalam kata aslinya di sini adalah present aktif imperatif. Artinya itu bersukacita, satu perintah yang tidak tergantung kepada keadaan, situasi atau kondisi. Jadi di sini kita tahu keadaan itu bisa membuat kita nggak bahagia. Bahasa Inggris ada 2, happy dan joy. Kalau kita happy, itu gembira, itu kita senang. Karena misalnya Pak Tri memberi saya hadiah. Ketika saya berulang tahun, saya diberi oleh Pak Tri sebuah iPhone, ya. Dan iPhone itu yang saya inginkan, yang saya mimpi-mimpikan. Wah, waktu saya terima, hore! Saya senang karena saya menerima sesuatu. Ketika saya ulang tahun, saya diberi segepok coklat oleh saudara Biondi. Biondi memberi saya, Pak Martono, ini coklat kesukaan Pak Martono, dark chocolate. Wah, saya bergembira. Saya bergembira karena itu. Tapi begitu saya lihat Pak Adit tidak memberi saya apapun. Teman baik kayak begitu, nggak perhatian. Ya, kita nggak gembira. Tapi sukacita, joy itu tidak tergantung keadaan apapun yang terjadi di luar. Bapak Ibu dan saya yang dikasihi Tuhan, saya berjumpa dengan satu orang pengusaha bakso. Suatu hari
pabriknya terbakar habis semua. Lalu saya bertanya kepada dia secara pribadi ketika saya bertemu. Pabrik ini ada di Bandung. Dia berkata, ya saya sedih, tapi saya juga senang. Kenapa? Karena anak-anak saya sehat semua. Di dalam rumah itu gak ada satu anak saya yang mati. Pegawai saya juga gak ada yang mati. Harta boleh hilang, gak apa-apa. Nanti saya kerja, saya cari lagi. Saya tetap bersuka cita. Dia katakan itu. Dan benar, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. 2 tahun kemudian pabrik bakso itu berdiri kembali sampai dengan hari ini. Engkau dan aku kalau ke Bandung pasti cari bakso itu. Nah, di sini kita melihat bahwa meskipun keadaan itu merugikan kita, keadaan itu tidak menguntungkan kita, tapi kita tetap mempunyai satu hati di mana bisa melihat ada kebaikan. Bersukacita senantiasa, tidak tergantung keadaan. Justru ketika kita bersukacita, kita menjadi gembira. Pak Ahmad Yuryanto, juru bicara dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pernah mengatakan di dalam penjelasannya, dia menjelaskan demikian pada tanggal 15 April 2020 yang lalu, bahwa hati yang gembira itu akan meningkatkan imunitas. Nah ini ya kata-katanya saya kutip. Hadapi virus corona atau COVID-19 dengan hati gembira. Dengan hati gembira, tidak stres, maka imunitas akan terjaga. Lawan COVID dengan jaga imunitas, istirahat tenang, tidak panik, hadapi dengan hati gembira. Nah, Bapak Ibu dan saya dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, dimanapun engkau berada. Hati yang gembira ini penting, karena ini mengubah cara pandang kita. Ketika kita diubahkan cara pandang kita, pikiran kita diubahkan, maka perkataan kita diubahkan, tindakan kita diubahkan, dan akan menghasilkan kebiasaan yang berubah. Itu sebabnya kita melihat bahwa mereka menekankan kalau kita tidak panik, kita gembira, imunitas kita akan bertumbuh. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 15. Hari orang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini satu bukti bahwa firman Tuhan tak terbantahkan. Firman Tuhan ya dan amin. Bersukacita bisa mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, tapi kita tetap bersukacita. Ini sesuatu yang sulit untuk kita katakan, tapi bisa kita hayati. Kita juga bersukacita, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin saat ini berpikir, kenapa harus sekolah diberhentikan? Kenapa harus dunia usaha diberhentikan? Kenapa harus ada virus COVID-19 ini terjadi? Saya nggak bisa jumpa guru saya nggak bisa jumpa dengan teman-teman saya nggak bisa bermain lagi, saya nggak bisa datang ke sekolah lagi, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu kalian semua, saya juga memberitahu diri saya, bahwa kita bisa mengalami sukacita. Kenapa? Karena hari ini akan menjadi bagian hidup engkau dan aku, menjadi bagian hidup kita. Kita akan membawa cerita dan kisah itu kepada anak cucu kita kelak, bahwa dulu saya ketika masih anak-anak seperti kamu, saya mengalami satu keadaan yang tidak pernah kalian alami, dan itu keadaan yang luar biasa. Bapak Ibu dan saya yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, kita juga bisa bersuka cita. Kita berkata bahwa saya dulu mengalami itu yang tidak pernah dialami oleh orang tua saya, kakek saya, bahkan oleh siapapun.
di atas saya. Nah, disinilah letaknya kita bersukacita karena ada cerita, ada kisah yang khusus. Kita jangan bersedih karena kita nggak bisa ketemu teman kita di dalam acara kelulusan, di dalam acara graduation yang meriah. Karena kita harus menuruti aturan pemerintah, protokol kesehatan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jangan sedih. Kita harus berpikir bahwa ijazah itu hanya sebagai tanda bahwa kita pernah belajar. Kita pernah bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Tetapi bukan suatu tanda bahwa engkau dan aku pernah berpikir. Karena berpikir itu tidak dibatasi oleh sebuah ijazah, sebuah nilai. Berpikir itu kekal nilainya. Itu sebabnya kita bersukacita, bergembira. Dan kalau kita sudah bisa bersukacita, maka bersyukur berikutnya, rahasia bersyukur berikutnya yaitu berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Kata berdoa senantiasa ini berarti bahwa doa itu tidak terputus-putus. Doa itu secara kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan. Dan doa itu merupakan satu hal yang penting di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jangan remehkan doa. Kita seringkali berpikir, buat apa berdoa? Tuhan seolah-olah diem, gak ada. Kalau Tuhan itu ada, maka Tuhan itu akan hentikan corona. Kalau Tuhan itu ada, maka Tuhan itu tidak adakan corona. Oh, salah. Karena semua itu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan dari kekal hingga kekal. Maka saya yakin dan percaya bahwa dengan kita berdoa, membuat kita punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita punya hubungan dengan Tuhan secara kontinu, secara terus menerus, maka hati kita diberikan ketenangan. Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Berdoalah senantiasa terus menerus. Bukan berarti juga ketika kita di rumah selama masa pandemi ini tidak belajar, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oh no. Berdoa itu menjadi satu gaya hidup. Jadi ketika kita melakukan berbagai macam hal, kita pun berdoa. Suatu hari pernah saya merasa kedinginan ketika tinggal di STT. Karena kami tinggal di sebuah kota yang dingin, di kota Lawang, Malang, di kaki gunung Argopuro. Ketika kami berada di sana, saya dari kota panas nggak tahan, pagi nggak bisa mandi. Lalu saya kalau mandi itu biasanya siang jam 12. Lalu teman saya berkata, Martono, kamu punya Tuhan nggak? Ya punya Tuhan lah. Oh, sekolah di sekolah Alkitab, belajar Alkitab, mosok nggak punya Tuhan? Kau nih tanya yang benar. Loh iya benar. Kau tahu, praktekkan imanmu. Kalau kau punya Tuhan, berdoa sebelum mandi. Pasti kau akan diberi kesehatan dan gak dingin. Mosok. Lalu kemudian karena ingin tahu, saya ingin membuktikan omongan teman saya. Sebelum mandi, saya berdoa. Jadi ketika saya mandi air dingin pun, saya merasakan badan saya lebih sehat, bukan sakit. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, mari jadikan doa itu gaya hidup. Enggak harus berdoa itu kita tutup mata merem, enggak. Tadi sambil jalan saya mengendalikan mobil, setir mobil, saya sambil berdoa di jalan, Tuhan tolong saya, pimpin saya, beri jalan, beri kelapangan, beri kelancaran, dan beri hikmat supaya bisa meneguhkan orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman. Saya sambil nyetir, tapi berdoa. Jadi berdoa itu seperti kita bernafas, menjadi gaya hidup kita, bersekutu dengan Allah dari waktu ke waktu. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman kepada kita, berdoa dan berjaga-jagalah, karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, saya mau simpulkan renungan kita saat ini. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang memiliki gaya hidup bersukacita
senantiasa. Berdoa senantiasa, baru dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau dia tidak bersukacita, dia tidak berdoa senantiasa, dia tidak akan bisa bersyukur. Jadi rahasia bersyukur adalah bersukacita dan berdoa senantiasa. Apa itu senantiasa? Saya senang dengan bahasa Indonesia ini yang tidak ada di dalam bahasa manapun. Senantiasa itu kependekan dari sebuah kalimat senang setiap saat. Jadi kalau Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, berdoa di dalam Tuhan, maka engkau dan aku akan senang setiap saat. Di akhir tahun ajaran ini, engkau dan aku tetap bersukacita senantiasa, berdoa senantiasa, dan bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan engkau dan aku alami hari ini. Orang yang mempunyai pikiran ini, dia akan dikuatkan, dia akan diteguhkan, dan hidupnya pasti akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau tolong dan pimpin kami semua, Bapak, Ibu guru, para orang tua, dan juga anak-anak-Mu, dimanapun saat ini mereka berada menyaksikan streaming ini, menyaksikan ibadah ini. Tuhan, Engkau tolong dan pimpin, biarlah ketika memasuki dan mengakhiri tahun ajaran ini, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, karena di balik semua tantangan, di balik semua keadaan ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang kekal dan abadi. Karena Tuhan merancangkan hal-hal damai sejahtera, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar bagi hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tolong dan pimpin kami semua, terkhusus untuk anak-anak-Mu, untuk mempersiapkan memasuki tahun ajaran baru yang kemungkinan besar masih secara jarak jauh, supaya mereka belajar menggunakan waktu dengan baik dan benar. Untuk para ayah ibu, Tuhan tolong dan pimpin memasuki masa new normal ini, kenormalan yang baru. Berikan hikmat, tuntun dan sertai di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam karya mereka. Untuk para guru, Tuhan juga tolong di dalam masa-masa pandemi ini untuk tetap diberikan hikmat, diberikan marifat, sehingga boleh mengajar setiap anak didiknya dengan penuh kasih, penuh perhatian, dan memberikan berbagai macam hal yang luar biasa di dalam diri anak didik. Tuhan tolong dan pimpin semua yang ada di sekolah Erenos ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, supaya sekolah Erenos boleh menjadi sekolah yang memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Karena hamba percaya di balik hujan, di balik mendung, ada pelangi, ada langit yang cerah. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Bila firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan bila firman-Mu berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami, sehingga hati, pikiran, iman dan pengharapan kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan, dan karakter Kristus semakin nyata dalam setiap hidup kami, yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, perkataan maupun perbuatan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu, Tuhan terus memakai hamba-Mu dengan otoritas, kuasa dan wibawa daripada Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangganya dan kehidupannya. Tuhan pakai semakin heran. Bahwa kami juga bersyukur untuk sepanjang tahun ajaran 2019-2020, kami merasakan berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu tak berkesudahan, karena karya-Mu tidak pernah berhenti lewat hidup kami. Dan kami juga percaya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan akan terus nyata di tengah-tengah hidup kami. Bapa, kami naikkan dapat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa selalu buat para penyelenggara pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Baik para eksekutif, yudikatif, legislatif, Bapa, Engkau yang menetapkan mereka menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan ini. Bapa, taruh hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menyelenggarakan bangsa ini dengan baik dan benar, dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan berkati para pemimpin kami, baik pemimpin tertinggi sampai terendah RT RW. Mari Tuhan, Engkau juga menolong mereka. Tuhan berikan mereka kesanggupan untuk juga memimpin setiap bagian mereka masing-masing dengan baik dan benar, dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan secara khusus, mari Tuhan, lepaskan berkat-Mu buat bangsa kami yang saat ini masih bergumul dengan pandemi karena virus corona ini. Bapa, mari Tuhan Engkau memberkati, mari Tuhan Engkau campur tangan Bapa. Mereka yang sudah berjuang, bahkan yang di garis terdepan, Tuhan tolong mereka. Berikan kesanggupan, berikan hikmat, berikan kekuatan, bahkan kesehatan buat mereka. Sehingga mereka boleh melakukan bagian mereka dengan baik. Bahkan kami percaya ketika Tuhan ikut campur tangan, apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Terlebih Tuhan, kami mohon berkat-Mu, pulihkan bangsa kami. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu buat bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami boleh merasakan lawatan Tuhan, bangsa kami boleh merasakan kasih Tuhan, sehingga pemulihan terjadi. Dan kami percaya ketika pemulihan terjadi, hujan pertobatan juga terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Lepaskan berkat-Mu juga untuk kami keluarga besar Sekolah Irenos Bapa. Selalu berkati untuk yayasan, Bu Mary sebagai ketua yayasan, bahkan seluruh anggotanya kami mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kesanggupan daripada Tuhan untuk mengembangkan visi Allah untuk sekolah ini Bapa. Bahkan kami guru-guru, Tuhan juga memberkati kami juga dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kesanggupan daripada Tuhan untuk menjadi partner dalam mengembangkan visi Allah lewat Sekolah Irenos ini Bapa. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, sekolah ini boleh semakin diberkati Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan sudah mulai lewat sekolah ini, Tuhan akan selesaikan sampai pada akhirnya. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak kami Bapa. Mari Tuhan lawat mereka. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, kebutuhan, kesehatan mereka. Bahkan mungkin hari ini mereka bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan rumah tangga. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga dari anak-anak kami ya Tuhan. Bila kemurahan Tuhan nyata senantiasa. Bahkan kami juga berdoa seperti Yabes berdoa. Bila Tuhan juga memperluas pekerjaan mereka, memperluas usaha mereka, memperluas kehidupan mereka. Dan mereka juga semakin diberkati Tuhan dalam situasi kondisi yang mereka alami. Mereka tetap percaya, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap orang tua anak-anak kami. Dan mohon berkat-Mu juga buat anak-anak kami Bapa. Beberapa bulan mereka belajar di rumah. Tuhan, mari lawat mereka.
Mari Tuhan memberkati mereka juga dengan pertumbuhan, juga dengan kesehatan mereka. Bahkan beberapa yang akan datang Tuhan, mereka akan libur tahun ajaran baru. Tuhan, tolong mereka. Biar mereka juga boleh menikmati liburan bersama dengan Tuhan. Mereka terus belajar bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hingga sampai saat ini mereka boleh menikmati karya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga membawa untuk OB maupun security, kami juga mempercayakan kepada Tuhan. Engkau juga melawat mereka. Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, daya tubuh yang baik buat mereka. Bahkan juga mereka boleh melakukan bagiannya dengan baik dan benar. Dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhirnya kami menyerahkan keluarga besar Irenos ke dalam tangan-Mu. Kami percaya karya-Mu akan semakin nyata. Bahkan kami mempertaruhkan perkembangan dan kemajuan sekolah Irenos. Baik secara kuantitas, kualitas, sarana, prasarana. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus campur tangan. Dan kami percaya Tuhan akan berikan jauh lebih-lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Dan ini doa kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan semakin sempurna buat kami keluarga besar Irenos. Dan memasuki tahun baru, tahun ajaran baru yang akan datang. Tuhan juga akan menyertai kami. Tuhan juga akan menolong kami. Dan Tuhan akan nyatakan karya-karya-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Lewat sekolah Irenos ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman sekaligus untuk doa penutup. Saya serahkan kepada Pak Triyono. Shalom Bapak Ibu, orang tua, anak-anak kasih Tuhan. Atas nama Yayasan Sekolah Irenos dan Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk kerjasama kita selama 1 tahun pelajaran 2019-2020. Kita semua adalah mitra Allah, rekan sekerja Allah dalam mengerjakan pendidikan di Sekolah Irenos. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama 1 tahun. Dan yang kedua adalah kita akan berjumpa lagi di dalam pendidikan kita adalah tanggal 13 Juli 2020. Tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga diri dengan kebersihan. Jangan lupa tetap menjaga diri, kebersihan, cuci tangan, kemudian memakai masker kemanapun kita pergi. Kita berdoa akan new normal melalui sekolah Irenos, kita akan nantikan. Sekali lagi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami semua merindukan kalian semua anak-anakku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita semua tunduk kepala, mari kita semua berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita semuanya dengan sikap berdoa, kita akan berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang sudah mendirikan sekolah Irenos menjadi satu bagian penting daripada pendidikan generasi ini. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mengadakan ibadah, mengakhiri tahun pelajaran 2019 dan 2020. Kami terus berdoa kemitraan kami sebagai rekan sekerja Allah akan terus kami kerjakan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk semua teman-teman yang mengambil bagian di dalam acara ini. Terima kasih semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada saat ini di dalam nama Allah Bapa yang sudah memilih merencanakan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, keselamatan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kepada Roh Kudus
yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan selama kami pendidikan dan menghadapi pandemi yang kiranya akan segera berlalu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.